Jadi kalau teman-teman serius ingin mengembangkan diri, tentukan skala prioritas, tentukan manajemen waktu. Tidak mungkin semuanya bisa diraih kalau tidak punya skala prioritas dan manajemen waktu. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar Sobat FKIP? Semoga sehat, semangat, dan tetap ceria ya dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast kesayangan kita semua, Apa Kata FKIP. Tempat nongkrongnya ide-ide keren seputar dunia pendidikan. Di sini kita bakal ngobrol, berbagi cerita, dan tentunya cari inspirasi bareng khususnya dari kampus tercinta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Bareng aku, Indah Julianti, host kece kalian yang bakalan nemenin obrolan seru, santai, dan tentunya penuh makna. Dan dalam episode kali ini kita nggak sendirian sobat. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah sosok yang selalu semangat dalam mendukung kegiatan mahasiswa. Dan buat Sobat FKIP, tentunya udah nggak asing lagi nih sama Bapak ini. Langsung aja, mari kita sapa dengan hangat Bapak Dr. Rio Kurniawan, SPD MPD, selaku Wakil Dekan 3 FKIP Universitas Bengkulu. Halo Bapak. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Kebetulan hari ini pakai baju batik korpri ya, Iya, memperingati hari kelahiran Pancasila. Oh, sehat dan terus semangat ya Pak. Alhamdulillah modalnya cuma sehat aja nih. Kalau semua sehat kan yang lain ngikut. Benar sekali Bapak. Oke, supaya kita lebih semangat lagi, kita jargon dulu ya Pak. Boleh. Ketika saya bilang FKIP Universitas Bengkulu, jawabnya lifelong learning. Oke, Bapak siap? Siap. Langsung aja kita mulai. FKIP Universitas Bengkulu, lifelong learning. Oke. Nah, pastinya buat Sobat FKIP udah nunggu-nunggu banget nih episode kali ini. Kenapa? Karena kita bakal bahas ataupun mengobrol terkait topik yang deket banget sama kehidupan mereka. Kita pemanasan dulu ya Pak, biar nggak tegang. Boleh. Saya punya mini game, namanya cepat jawab atau skip aja. Oke. Nanti Bapak bakalan saya kasih pilihan 2 opsi. Nah nanti Bapak pilih satu opsi yang cocok menurut Bapak. Siap Bapak? Siap. Oke, pertama, dosen killer atau dosen ngangenin? Ngangenin? Wah, ternyata Bapak nih tipe dosen yang ngangenin ya, kayak nggak ganas-ganas ataupun nggak buat mahasiswa takut-takut sama tugasnya, tapi ngangenin. Lanjut, suka organisasi atau suka mager? Suka organisasi. Wah, mantep banget nih teman-teman. Ternyata Bapak nih tim yang gasken organisasi, bukan tim rebahan ya. Lanjut Pak, tim yang suka nasi padang atau lontong? Nasi padang. Wah, kayaknya habis rapat biasanya Bapak langsung OTW nih ke tempat nasi padang. Wah, keren banget. Oke, langsung aja kita mulai ya Pak. Siap. Pertama, saya akan bahas mengenai karakteristik mahasiswa FKIP. Dari pandangan Bapak sendiri, jujur Bapak menilai FKIP itu kayak gimana mahasiswanya? Baik, jadi kalau kita melihat mahasiswa FKIP khususnya sekarang berdasarkan dari data statistik partisipasi ketika pemira kemarin itu berada di angka 56%. Ini menunjukkan bahwa semangat berorganisasi mahasiswa FKIP itu cukup baik gitu ya, cukup baik. Di mana kita lihat fenomena sekarang terkhusus di Provinsi Bengkulu, kalau dipersempit lagi di Universitas Bengkulu, semangat berorganisasi mahasiswa itu menurun dibanding era-era saya dulu. Lebih banyak mahasiswa itu mungkin ya, ini karena faktor perkembangan, kemajuan zaman, mereka lebih banyak mengupgrade diri tidak lewat organisasi, tapi mungkin mengupgrade diri lewat bentuk-bentuk lain. Tetapi hal ini juga menjadi salah satu kelemahan
kelemahan dalam artian di organisasi ini, di kegiatan-kegiatan mahasiswa ini bukan hanya prestasi yang harus dimunculkan, Benar sekali, tapi Bapak. bagaimana jiwa sosial, jiwa-jiwa yang lain bisa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan kemampuan akademiknya. Harapannya begitu sih. Jadi kalau dilihat karakteristik mahasiswa ya 50-50 lah. Ya, 50. Masih ada yang mencoba mengembangkan diri dari kegiatan non-akademik, ada yang hanya fokus kepada bagian akademik saja. Gitu sih. Oke, nah menurut Bapak, kan untuk mahasiswa sendiri akhir-akhir ini berdasarkan beberapa sumber kan Pak, bahwasanya untuk keaktifan organisasi ini sedikit menurun. Menurut Bapak gimana sih supaya mahasiswa ini nggak hanya aktif di kuliah saja ataupun aktif di kelas, tetapi juga tertarik ataupun memiliki kemauan ataupun kesadaran terhadap potensi mereka sehingga bisa mengikuti organisasi atau hal lainnya. Baik, jadi dalam konsep psikologi pendidikan, sesuatu kemampuan pengembangan diri yang holistik itu mesti diimbangi oleh kemampuan akademik dan Iya, non-akademik benar sekali, Bapak. gitu ya. Tidak mungkin hanya fokus di satu sisi saja. Tetapi yang menjadi catatan kita adalah terkadang mahasiswa melewatkan pengembangan diri di kegiatan non-akademik. Dia hanya fokus di kegiatan akademik. Coba dilihat, orang-orang yang ke depan itu jauh lebih fight, lebih survival, Iya, jauh survival. lebih sukses, itu orang-orang yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan baik. Nah, kemampuan menyesuaikan diri ini tidak dapat di bangku-bangku akademik. Iya. Tapi hal ini adalah bagian dari pengembangan diri di kegiatan non-akademik. Non-akademik. Jadi ini menjadi penting untuk teman-teman mahasiswa semua untuk memperoleh kemampuan secara holistik mesti mengembangkan diri di bagian akademik dan non-akademik. Nah, di kegiatan non-akademik tidak mesti kita harus berprestasi dalam satu bidang tertentu, tapi kita berorganisasi, bersosial, mengikuti komunitas-komunitas dalam bentuk pengembangan dan pencarian jati diri itu menjadi penting. Selagi kegiatan organisasi komunitas ini positif ya. Iya, lagi Positif. Nah, sekarang kita bahas jurus-jurus andalan FKIP ya Pak. Gimana sih dari FKIP itu untuk meningkatkan kesadaran mahasiswanya akan potensi yang dimiliki? Sehingga dari mahasiswa itu sendiri mempunyai kemauan. Baik. Jadi sebenarnya trik dalam memahami kemampuan dan potensi diri mahasiswa itu sudah mulai kita lakukan dari sejak pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Di mana di sana kita akan menggelar semua unit kegiatan mahasiswa dan himpunan mahasiswa di FKIP Unip. Ada lebih kurang 22 UKM Hima Ormawa yang bisa menjadi tempat teman-teman mahasiswa mengembangkan diri dan mencari jati diri itu. Nah, sebelum itu kan kita memahami konsep bakat dan minat. Iya, Bapak. Bakat ini adalah bawaan dari lahir, tapi minat ini adalah sesuatu yang ingin diraih. Ya, jadi seperti saya tidak berbakat tari, tapi saya berminat untuk Iya, mempelajari tari. minat tari. Iya Iya, kan? Jadi iya. kita bisa ke situ. Jadi tidak bisa dipaksakan. Nah, untuk itu FKIP membuat semua unit kegiatan mahasiswa itu biar bisa tetap menunjukkan eksistensi. Iya, eksistensinya. Eksistensinya. Nah, salah satunya Medira ini. Iya, Kita Pak beri Media. ruang podcast ini untuk menunjukkan eksistensinya. Nah, terus kegiatan-kegiatan lain juga kita support. Teman-teman pengen melakukan kegiatan kemah bakti sosial. Fakultas mensupport dengan semua sarpras pendukung. Tenda peleton, tenda dum, lampu penerangan lapangan kita support tahun ini. Harapannya apa? Dari kegiatan-kegiatan itu mahasiswa memang bisa menunjukkan eksistensi ormawanya, menunjukkan eksistensi pribadinya, sehingga nanti akan pada level topnya menunjukkan eksistensi FKIP Unip di masyarakat. Wah. Nah, jadi itu triknya. Trik yang berikutnya ada di kegiatan PKM. Oh iya, PKM. Ya, proposal kegiatan mahasiswa itu, kreativitas mahasiswa. Di mana kita buat bootcamp. Mahasiswa memang digembleng dengan instruktur, tutor yang memumpuni. Dan alhamdulillah tahun ini kita meningkat lebih kurang 200% dari jumlah tahun lalu. Wah. Kalau tahun lalu hanya sekian proposal yang lolos seleksi di tingkat universitas, tahun ini kita mampu lebih dari tahun yang lalu. Kemudian di tingkat PKK Ormawa, tahun ini FKIP proposal PKK Ormawa terbanyak se-Unip gitu ya.
Dan terakhir kita punya PMW, FKIP juga masuk nominasi di PMW. Nah sebagai catatan, ini adalah mimpi saya karena tahun lalu kita mampu mewujudkan FKIP juara satu, bukan juara satu ya, FKIP adalah penyumbang prestasi terbanyak di Universitas Bengkulu. Lebih kurang 190-an prestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional. Dan tahun ini kita optimis kita mampu mempertahankan prestasi itu. Dan itu tidak lepas dari trik yang kita lakukan, baik dari sinergi di tingkat fakultas maupun dengan teman-teman mahasiswa. Jadi apapun yang FKIP raih, fakultas raih, itu sebenarnya dari prestasi teman-teman mahasiswa. FKIP terkhususnya di bidang kemahasiswaan hanya menjadi jembatan, hanya menjadi penghubung untuk meraih mimpi-mimpi besar itu. Mungkin itu sih. Wah, jadi ini kayak FKIP itu terus bergerak aktif ya Pak dalam mendukung mahasiswanya. Bukan hanya memberikan moral saja, tetapi juga menyediakan fasilitas dan dana untuk mendukung ataupun memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswanya. Lanjut ya Pak, kan bentar lagi akan ada mahasiswa baru ya Pak. Kira-kira apa sih tips buat Bapak, buat mahasiswa baru supaya ketika kuliah nanti mereka itu bisa bersinergi dan juga bisa meraih banyak hal ataupun menjadi mahasiswa berprestasi, khususnya Sobat FKIP. Baik, jadi untuk mahasiswa baru nantinya ataupun mahasiswa yang sudah terdaftar sekarang gitu ya, seperti apa langkah-langkah untuk meniti karir di tingkat mahasiswa ya, termasuk mapres dan sebagainya. Ya salah satunya adalah berorganisasi. Karena kalau kita dari organisasi itu akan terbuka jejaring kegiatan, jejaring kerja, teman-teman, informasi semua kebuka. Nah dari informasi yang terbuka ini, kita akan tahu, oh ini ada pengumuman terkait kompetisi ini ada pemilihan duta ini, oh ini ada pemilihan mahasiswa berprestasi, oh ini ada beasiswa dan sebagainya. Nah kegiatan-kegiatan inilah yang pada prinsipnya akan menunjang kemampuan atau soft skill kita selaku mahasiswa. Nah kalau soft skill kita sudah bagus, prestasi sudah kita raih, kita gampang submit untuk dapat beasiswa ini, jadi mahasiswa berprestasi ini gitu ya. Sehingga ketika teman-teman nanti lulus kuliah, CV teman-teman itu menjadi lebih menarik gitu. Iya, menarik CV-nya. Iya, oh ini mahasiswa berprestasi tingkat ini, juara ini menjadi duta ini, menjadi kontingen ini, menjadi delegasi ini. Nah, sehingga kalau untuk bekerja, kalau CV itu udah bagus, pengalaman sudah banyak, otomatis ketika kita ingin mendaftar atau mencari pekerjaan, itu menjadi modal besar. Iya, Pak. Modal besar kita di balik sebuah ijazah sarjana kita. Sarjana kita. Tetapi hal ini juga mesti tergambar dari soft skill, kemampuan kita. Kalau prestasinya banyak, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, juga salah. Maka teman-teman mahasiswa baru atau teman-teman yang sudah terdaftar menjadi mahasiswa di FKIP, belum telat waktunya untuk aktif di organisasi, aktif di kompetisi gitu ya, aktif di akademik. Karena pada prinsipnya untuk menjadi seorang yang sukses, kemampuan yang dimiliki mesti universal, mesti holistik ya. Akademik dan non akademik mesti berimbang. Iya, kayak seimbang kan Pak? Iya harus gitu. Nah Pak, kadang tuh kan dari mahasiswa sendiri memang nggak aktif organisasi, tetapi mereka tuh aktifnya sebagai konten kreator, kemudian juga mungkin ikut komunitas di luar kampus dan banyak hal. Kira-kira menurut Bapak apakah itu juga termasuk bagian dari pengembangan sumber daya mahasiswa? Jadi kalau ditanya itu jawabannya benar. Jadi pengembangan diri ini bukan hanya ada di kampus saja. Kita mengenal namanya implementasi atau pengabdian kepada masyarakat. Semua keilmuan secara teoretik kita peroleh di perguruan tinggi, tapi aplikasinya kan di luar. Aplikasinya di luar. Begitupun dalam pengembangan dan pencarian jati diri. Tidak mesti kita bergabung pada komunitas yang ada di kampus. Walaupun itu menjadi tempat pertama, kita boleh menambah segmen, menambah unit, menambah komunitas lain di luar kampus. Misalnya kita gabung di
organisasi Iya, luar kampus ya. luar kampus. Nah, boleh-boleh saja menjadi konten kreator, menjadi orator, menjadi penulis pidato dan sebagainya, boleh, silakan saja. Karena pada prinsipnya semua hal-hal yang sifatnya positif itu akan bertemu atau beririsan dalam pengembangan diri di dalam kampus. Ya. Iya, Jadi Pak. tidak ditutup kemungkinan untuk teman-teman mengembangkan diri di luar kampus. Nah, Pak, kadang tuh kan ada tipe mahasiswa yang bingung ngatur jadwal, Pak. Kayak di satu sisi dia mau fokus sama kuliahnya. Kemudian di satu sisi ada organisasi yang dia ikuti juga. Kira-kira gimana sih cara mahasiswa tersebut buat jalanin keduanya itu secara barengan dan bisa menyeimbangkan antara tugas kuliah sama juga dan organisasi, Bapak? Baik. Yang pertama ada dua kiatnya. Yang pertama adalah skala prioritas. Skala prioritas. Yang kedua adalah manajemen waktu. Kalau skala prioritas sudah ditetapkan, kita mesti mampu memanajemen waktu. Jangan kebalik. Manajemen waktu bagus tapi skala prioritas berantakan. Iya, berantakan. Nggak mungkin dua ini bisa sejalan. Jadi tentukan dulu skala prioritas. Kalau boleh mengingat, saya dulu kuliah S1 itu sambil bekerja dan sambil berorganisasi. Ya, berjalan semua. Kapan saya harus kerja, menghasilkan uang untuk bayar SPP, kapan saya mengembangkan diri di organisasi, dan kapan saya harus belajar atau kuliah seriusan. Maka dari tiga yang saya lakukan, kita harus mengorbankan salah satu. Maka saya sedikit waktu untuk bermain ketika S1. Karena saya harus bekerja, kalau besok kerjaan saya udah harus tagih, saya harus lembur malam. Oh, ketika Sabtu Minggu, saya harus berorganisasi, ada kegiatan misalnya. Kalau boleh diingat lagi nih ya, bukan sombong ya. Iya, Pak. Kegiatan Kema Bakti Sosial FKIP, KBS itu boleh diizinkan di luar kampus lagi. Itu ketika saya jadi mahasiswa S1 dan menjadi ketua panitia untuk di salah satu hima. Tetap saya lakukan, sembari saya bekerja, sembari saya kuliah. Dan orang sering bilang, oh nanti nggak berhasil kuliah sambil kerja. Tapi semua itu terbantahkan dengan cara tadi, skala prioritas dan manajemen waktu. Jadi kalau teman-teman serius ingin mengembangkan diri, tentukan skala prioritas, tentukan manajemen waktu. Tidak mungkin semuanya bisa diraih kalau tidak punya skala prioritas dan manajemen waktu. Benar sekali, Bapak. Jadi kayak manajemen waktu itu sangat penting, dan buat mahasiswa FKIP jangan takut buat mengatakan tidak pada hal ataupun yang bukan menjadi prioritas. Kadang kala tuh kan Pak, banyak mahasiswa itu takut untuk mengatakan tidak padahal kegiatan tersebut bukan prioritas, bukan menjadi pokok utama dari mereka. Lanjut, baiklah, kita akan membahas mengenai gimana sih Pak mahasiswa berprestasi. Gimana sih buat mahasiswa FKIP untuk menjadi mahasiswa berprestasi dengan mulai dari nol, Pak. Jadi kayak mahasiswa tersebut tidak ada sama sekali prestasi, belum pernah mengikuti lomba atau kayak gimana? Baik. Jadi pada prinsipnya seperti apa ketika orang ingin berprestasi? Yang pertama ya tadi kita belajar dulu. Ya, belajar. Setelah belajar, maka dalam konsep di bidang kemahasiswaan itu ada namanya penelusuran minat bakat. Setelah tahu minat bakat, ada namanya prosesnya pengembangan. Pengembangan minat bakat. Jadi dari penelusuran, pengembangan. Nah, dari pengembangan ini akan muncul namanya kompetisi. Ya enggak? Dari mahasiswa ditelusuri minat bakatnya. Setelah ditelusuri, dia akan gabung di salah satu unit kegiatan mahasiswa, mengembangkan pengembangan minat bakatnya. Setelah dia mampu mengembangkannya, dia akan ikut kompetisi. Tapi tidak langsung juara. Ada yang langsung juara, ada yang tidak langsung juara. Nah, kadang anak-anak ini atau teman-teman mahasiswa itu kandas ketika ikut kompetisi pertama langsung gagal. Benar sekali, Bapak. Oh, udah langsung nggak mau. Down kayak gitu, Pak. Nggak mau. Ikut lagi, enggak lah, saya enggak lagi. Enggak lagi. Jadi pada prinsipnya teman-teman, yang namanya sebuah kompetisi itu tidak langsung bisa kita raih. Kalau bisa langsung kita raih, ya syukur. Tapi kan tidak langsung puas kan, harus naik lagi ke jenjang berikutnya, Jadi teman-teman, yang paling berat itu adalah di proses pengembangan diri. Ya, kalau di pengembangan diri itu sudah baik, pasti di kompetisi itu jelas baik. Ya, seperti sering saya sampaikan, jangan pernah mengharapkan hasil yang berbeda
kalau masih menggunakan cara yang sama. Ingin hasil berbeda, mesti gunakan cara lain. Oh, saya kalah nih kompetisi kali ini. Oh, berarti ada yang salah di proses Iya, pengembangan. dilakukan evaluasi kayak gitu. Ubah caranya. Ubah caranya. Pakai cara yang Pakai cara yang lain, lain. baru ikut lagi gitu ya. Jadi intinya tetap semangat, tetap yakin bahwa semua itu akan berdampak. Kalau kita tidak belum juara kali ini, mungkin minggu depan. Minggu depan, benar. Kalau tidak minggu depan, mungkin bulan depan gitu ya. Iya. Kalau tidak bulan depan, tahun depan. Tahun depan. Yang penting dicoba terus Iya, deh. dicoba terus. Dicoba terus. Pokoknya jangan pernah menyerah dan jangan katakan berhenti. Pokoknya harus dicoba terus, dicoba terus. Nah Pak, boleh nih Bapak sampaikan pesan buat teman-teman yang di manapun berada, di mana ketika mereka itu seperti yang Bapak katakan, ketika mengikuti lomba pertama mereka kalah langsung down, tidak mau mengikuti lagi dan merasa bahwasanya mereka akan selalu kalah. Menurut Bapak apa sih pesan Bapak buat mereka supaya enggak menyerah dan terus berjuang? Baik, jadi kalau untuk teman-teman yang akan berkompetisi, lakukanlah yang terbaik, totalitaslah dalam sebuah kompetisi, hasil akhir itu serahkan kepada Allah. Kalau memang nanti belum juara, itu bukan berarti kita tidak layak, tidak bagus, tidak menarik, tidak memberikan sentuhan yang berbeda. Iya, Tetapi kita hanya kurang tepat dalam bentuk waktu dan penyajian. Sehingga kita diberi kesempatan lagi untuk mempersiapkan lebih baik. Sehingga nanti ketika waktu yang tepat kita siap untuk menjadi juara. Karena pada prinsipnya di dunia ini tidak ada namanya kebetulan. Iya kebetulan. Tidak ada. Hoki namanya. Tidak ya. ada. Kalau dalam konsep itu nggak ada yang namanya kebetulan. Yang ada adalah kesempatan berjumpa dengan kesiapan. Kita sudah siap, kesempatan ada. Oh, kita sudah siap nih untuk tampil, Iya. untuk berlomba. Orang buka kegiatan nih, ada kompetisi ini, kita daftar. Terus kita juara. Kebetulan baik. Kebetulan aja katanya. Ambo lah siap ini terus ada kompetisi. Bukan. Padahal tidak. Iya. Bahwa dia sudah menyiapkan itu jauh hari. Jauh hari. Kesempatan muncul kemudian untuk kompetisi, dia ikut, dia juara. Nah, jadi teman-teman siapkan diri terus menerus, pantaskan diri untuk menjadi juara dan selamat berjumpa pada kesempatan untuk menjadi juara. Wah, itulah pesan-pesan buat Sobat FKIP yang supaya jangan mudah down ataupun menyerah akan proses yang dijalani. Nah Pak, selanjutnya, kadang kan rasa insecure pada mahasiswa ini sering menjadi faktor kegagalan terhadap mahasiswa tersebut. Kadang merasa, saya kayaknya nggak cocok deh, saya kayaknya nggak mampu deh, kayak gitu Pak. Rasa insecure yang sering kali bikin mahasiswa ini terhambat dan nggak mau mencoba. Itu kira-kira cara mengatasinya gimana ya Pak? Baik, kadang ini menjadi bagian juga dari kegagalan. Mengapa saya menyatakan demikian? Banyak teman-teman mahasiswa gagal itu ketika dia sudah memvonis bahwa dirinya tidak bisa, dirinya tidak mampu atau tidak layak. Padahal dia belum melakukan. Iya benar sekali Bapak. Belum mencoba. Jadi tidak bisa kita memvonis diri kita tidak layak, tidak pantas. Misal nih, wah saya pengen jadi konten kreator. Nggak bisa iya, ini, bisa saya nggak ini. punya. Padahal belum dicoba. Iya, padahal belum dicoba. Kita lihat konten kreator Iya. dengan alat sederhana, dengan semua kemampuan dan keterbatasan. Iya, Maaf yang ya, memadai, peralatan secara fisik pun kadang dia juga terbatas. Iya, Tapi dia terbatas. mampu survive. Mampu survive. Karena apa? Karena dia tidak memikirkan omongan orang. Yang dia ingin tunjukkan bahwa saya ingin mencoba dan saya pasti bisa. Iya, saya ingin mencoba. Enggak. Terus dia lakukan. Kita lihat konten-konten kreator, boleh teman-teman tanya. Tidak ada mereka yang ketika melakukan live pertama atau mempublish konten yang pertama itu langsung FYP. Iya, FM nggak ada. Enggak ada. Butuh sekian tahun dulu. Iya, butuh proses yang lama. Butuh proses, bukan sekali buat konten Langsung terus nanti saya FYP. endorse kamu ya. Iya, saya endorse kamu. Enggak. Mereka buat ribuan konten dulu. Kalau dilihat di tracking ke belakang, bagaimana pengalaman dia, bagaimana proses dia menjadi konten kreator atau bagaimana proses dia untuk menjadi juara, itu penuh dengan perjuangan dan darah. Penuh dengan perjuangan. Maka perlu saya sampaikan, untuk melihat semua itu, lihatlah orang itu dari bekas luka dan peluhnya. Bekas sukanya. Kalau peluh itu jadikan cermin untuk berkaca.
sejauh mana kita sudah berusaha. Kalau bekas luka, luka itu menjadikan bagian untuk kita bercerita. Oh, luka ini saya dapatkan ketika ini. Karena luka inilah saya mampu menjadi diri yang sekarang. Oh, peluh saya sudah terlalu banyak. Itu menjadikan cerminan kita untuk sejauh mana kita sudah berusaha. Ya, bukan hanya untuk mengeluh. Sehingga sering saya sampaikan kepada mahasiswa, kepada teman-teman, nggak usah banyak protes, sedikitkan protes, perbanyak proses. Iya, sedikit kan protes banyak. Iya, proses. ini jangan dibalik. Prosesnya sedikit tapi protesnya yang banyak. Iya, protesnya banyak banget. Makanya nggak pernah mampu juara atau mampu menjalani kehidupan dengan baik kalau terlalu banyak protes. Iya. Tapi ya dalam hidup ini perbanyak proses. Protesnya sedikit saja, bolehlah sekali-sekali tapi sedikit saja. Yang penting berproses terus gitu. Agar kita mampu menjadi mahasiswa berprestasi dalam konteks yang kita bicarakan kali ini gitu ya. Iya Bapak. Nah, kira-kira menurut Bapak ataupun harapan Bapak buat sobat-sobat FKIP dimanapun berada supaya lebih berkembang lagi dan bisa mengatasi rasa ketidakpercayaannya ataupun rasa insecure yang ada pada dirinya. Apa harapan Bapak buat mereka? Harapan saya teman-teman keluar dari zona nyaman, jangan selalu memvonis diri bahwa kita tidak mampu, kita tidak layak, kita tidak pantas. Karena pada prinsipnya semua orang memiliki kesempatan yang sama, semua orang memiliki peluang yang sama, semua orang layak untuk sukses, layak untuk berprestasi. Baiklah, jadi buat sobat FKIP jangan terus menyerah ya. Ingat kata Bapak bahwasanya ada hari esok yang bisa Anda gunakan untuk terus berjuang. Misalkan hari ini gagal, belum tentu loh hari esok Anda akan gagal juga. Cari peluang supaya Anda bisa menjadi apa yang Anda inginkan dan terus maju. Keluar dari zona nyaman, jangan membuat rasa insecure yang ada pada diri Anda itu membuat diri Anda tenggelam dan tidak mau mencoba. Karena itu bakalan jadi penyesalan seumur hidup. Oke, sebagai penutup, boleh Bapak kasih pesan untuk FKIP ataupun untuk mahasiswa FKIP supaya kita bisa kerja bareng terus bersinergi dan membuat FKIP ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, jadi untuk seluruh teman-teman mahasiswa terkhusus di FKIP, UNIP, mari kita berkolaborasi mewujudkan FKIP yang lebih yang lebih baik ke depannya. Nah, untuk seluruh mahasiswa, saya selalu membuka pintu dan tangan lebar-lebar untuk kita bersama-sama mengembangkan atau memajukan kegiatan kemahasiswaan di FKIP UNIP. Iya, supaya FKIP ini terus high level, terus meningkat dari sebelum-sebelumnya. Amin. Baik Bapak, terima kasih, mungkin itu saja hasil podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak yang sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol bareng saya. Terima kasih atas waktunya, ilmunya, pengalamannya, dan Bapak sangat tentunya menjadi sosok inspiratif. Dan buat sobat FKIP tentunya dengerin ya apa yang dibilang dari Bapak tadi dari awal sampai akhir. Karena banyak pesan-pesan yang terkhusus buat kalian loh. Sebagai penutup, kita jargon dulu ya Pak. Boleh. Bapak masih ingat? Masih. Ketika saya bilang FKIP Universitas Bengkulu, jawabnya lifelong learning. FKIP Universitas Bengkulu, lifelong learning. Oke. Buat sobat FKIP, nantikan episode-episode selanjutnya ya, karena bakalan ada topik-topik menariknya yang akan dibahas. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Indah Julianti, pamit undur diri. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. Terima kasih.